Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alma alias Mauren. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Masya Allah tabarakallah, ini tuh sekitar jam 6 kurang 5 menitan. Tadi teman-teman juga bisa lihat aja sendiri. Untuk pakaian lagi saya cuciin semua, cuman emang ada sekitar 3 emberan yang saya rendam. Cuman yang baru saya rendam tuh cuman 2 ember. Nah, yang di dalam mesin cuci itu tuh pakaian-pakaian yang emang bisa saya masukin ke dalam mesin cuci. Terus lanjut lagi untuk masakan juga, Masya Allah tabarakallah, ini udah matang semuanya. Untuk telur rebus buat adik Moren sama kakak Alia karena emang requestnya itu. Terus untuk telur dadar ini emang agak gosong, nggak apa-apa lah ya, karena emang kayak agak kelamaan saya ngebaliknya, lupa banget gitu. Terus lanjut tadi masakan juga ada telur sama tempe, bukan tahu sama tempe yang saya masak kayak kemarin. Untuk videonya itu udah saya upload, jadi kalau misalkan teman-teman kepo masakan kayak gimana ya bisa dilihat aja. Jadi pak suami saya tuh suka banget sama masakan kayak gitu, makanya yaudahlah daripada bingung mau masak apa pagi-pagi, saya masakin kayak gitu aja. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini kakak Alia tuh juga minta request bekal bawa popcorn sama roti bakar. Nah, untuk rotinya ini saya beli di Indomaret, harganya itu 12.000. Terus untuk selainnya ini tuh saya belinya di Yokia Mall. Nah, terus untuk roti bakarnya cuman kayak gini, jadi pakai 2 roti aja, nggak usah banyak-banyak. Terus tinggal dioles-oles aja pakai margarin. Lanjut di bagian atasnya tinggal dikasih aja sama selai. Untuk selainya saya pakai selai stroberi aja karena emang enak, jadi nggak ada rasa asam-asamnya sama sekali. Terus nanti di bagian atasnya tinggal dikasih SKM putih aja. Udah deh, jadi beneran simpel banget kan ya. Nah, nanti di bagian luarnya juga bakal dikasih lagi sama margarin. Nah, di tungku sebelahnya itu tuh udah saya kasih margarin tadi di dalam pancinya. Nah, terus untuk margarinnya tuh udah meleleh, udah panas banget. Tapi tadi saya matiin lagi karena kan saya tuh lagi sibuk buat ngurusin roti bakar terlebih dahulu. Untuk popcornnya saya nggak beli di Shopee, padahal di Shopee itu harganya murcek banget. Nah, kemarin saya tuh belinya di Indomaret aja. Jadi kan kakak Ale mintanya itu dadakan banget, mau nggak mau yaudahlah beli di Indo. Untuk harganya itu sekitar 7.700. Untuk popcornnya tinggal saya masukin aja ke dalam panci, terus ditambahin garam dikit aja, nggak usah banyak-banyak, jadi biar nanti popcornnya itu ada rasanya. Terus untuk roti bakarnya juga jangan lupa dibolak-balik. Oke, lanjut. Untuk popcornnya ini kayak gini, tinggal meletup-meletup aja sendiri. Nah, kalau misalkan udah kayak gini jangan lupa dikecilin apinya, takutnya nanti malah kosong di bagian bawah. Ini tuh beneran enak banget popcornnya walaupun belum dikasih bumbu antaka yang balado ataupun jagung manis. Untuk roti bakarnya ini tuh saya tinggal, teman-teman tahu nggak sih, saya bener-bener lupa banget waktu lagi ngurusin popcorn. Jadi roti bakar di bagian bawahnya itu gosong dong. Nah, mau nggak mau saya ganti aja tuh, soalnya kan buat bekal kakak Alia, kasihan kalau misalkan nanti kosong. Cuman yang saya ganti itu di bagian atasnya aja, jadi satu yang saya ganti, nah satunya itu masih utuh pakai itu. Saya bakar lagi, terus saya kasih margarin sama selai biar nanti ada rasanya juga. Oke, lanjut. Untuk si popcornnya ini tuh separuh saya kasih jagung manis, rasanya pakai bumbu antaka. Ini tuh emang kepenuhan banget, makanya dikocok-kocok tuh agak lumayan susah. Nggak apa-apa lah, nanti bakal saya tuang lagi ke wadah yang satunya gitu. BTW teman-teman jangan salvo kalau misalkan suara saya tuh kali ini agak lumayan beda. Jadi saya tuh kayak ketularan sama anak-anak. Nah, yang pertama batuk tuh kakak Alia. Nah, kalau kakak Alia batuk, kadang tuh adiknya kan deket-deket sama kakak Alia, ataupun kadang tuh satu kelas. Kalau misalkan saya tuh nggak tahu, namanya kan juga saudara ya. Nah, adik Moren ikut-ikutan tuh ketularan juga. Alhamdulillah sekarang adik Moren batuknya itu malah udah sembuh. Nah, adik Moren batuknya udah sembuh, nularlah ke bundanya. Tapi kalau kakak Alia batuknya itu belum sembuh. Nah, alhamdulillah banget kalau Pak Som itu nggak ketularan. Mudah-mudahan jangan ketularan ya, kasihan banget kalau misalkan ketularan. Tapi alhamdulillah banget saya tuh nggak pilek, jadi cuman batuk aja. Kalau lagi batuk tuh kadang suka gimana gitu, soalnya batuk saya tuh batuk yang kayak kadang kering, kadang juga berdahak. Nah, kalau misalkan lagi batuk tuh seringnya yang glung 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 kayak gitu loh, yang sakit banget di bagian dadanya.
Nah, kalau lagi batuk kayak gini, saya juga jarang banget atau malah bahkan nggak minum obat sama sekali. Kenapa sih Bunda Alia? Soalnya kalau misalkan saya minum obat, efek sampingnya itu ada di adik emoren. Kalau misalkan efek sampingnya itu ada tulisan kayak bikin ngantuk gitu. Nah, biasanya obat batuk ataupun obat pilek ada tuh efek samping kayak gitu. Makanya saya tuh nggak berani banget. Nah, kadang kalau misalkan udah parah banget, ya udah saya cuman kasih Vapobruk kalau nggak salah tulisannya ya. Yang oles-oles itu saya kasih di bagian leher. Udah sih yang aman kata saya mah cuman obat itu aja yang saya oles-oles di leher. Untuk yang lain-lainnya saya nggak berani, takutnya itu nanti malah kayak kemarin-kemarin kalau misalkan saya tuh minum obat itu, adik moren malah ikut-ikutan ngantuk juga. Oke, lanjut lagi. Nah, ini kan pagi-pagi, jadi video ini tuh saya bikin di pagi hari tadi, di hari Rabu. Nah, bukan waktu kakak Ale udah berangkat sekolah, saya baru sempet jemurin bajunya kakak Ale sama adik moren di depan. Kalau untuk bajunya saya sama Pak Aswami udah saya jemurin tuh di belakang. Cuman yang tebel-tebel tuh belum saya jemurin ataupun saya cantolin di fiber pagar depan. Nah, baru sempet tuh ya udah tadi. Jadi kalau pagi-pagi itu emang beneran riwa banget, Masya Allah. Kalau kakak lihat tuh lagi shift pagi, Pak suami juga ikut-ikutan shift pagi juga. Nah, kalau misalkan waktunya nggak sempet ataupun nggak nyukup, ya udah saya selesaikan pas habis nganter kakak alias sekolah. Nah, ini saya juga lanjut buat refill karena emang toples bumbu tuh udah pada habis banget kayak gini. Untuk masako ini saya ngambil yang sisaan kemarin aja. Jadi nggak saya bolak-balik karena kan emang masih satu wadah gitu ataupun satu refillan. Nah, untuk garam juga tadi saya nggak balik karena emang masih sama banget. Oke, lanjut untuk kecap. Untuk botolnya ini semuanya udah saya cuci, ya udah tinggal saya tuang-tuangin aja. Ini kan udah penuh, jadi nanti saya refillin di botol yang satunya. Nah, lumayan banyak banget yang masih nanya sama saya kayak gini, Bunda Ale tuh kira-kira bangunnya jam berapa sih? Kok pagi-pagi udah rajin banget, udah masak, Masya Allah, tabarakallah. Jadi mungkin karena saya tuh suka beberes, kayak suka rumahnya rapi kali ya. Jadi saya kalau bangun tuh sekitar jam 4 pagi, kadang juga lebih, seringnya ya sekitar jam 4 lebih 10 menitan. Nah, saya bangun, habis itu saya langsung sholat, langsung ngaji. Nah, kalau udah selesai, saya langsung ke dapur. Ke dapur tuh biasanya yang pertama saya urusin kayak natain dulu piring-piring yang udah saya cuci tadi malam. Nah, udah selesai natain piring, saya lanjut nyapu sama ngepel. Nah, kalau udah nyapu sama ngepel, jangan lupa tuh motornya kan masih ada di dalam. Ya udah saya keluarin dulu biar nanti nyapu sama ngepelnya itu gampang. Nah, udah selesai nyapu sama ngepel, lanjut lagi saya ke dapur. Nah, ke dapurnya itu buat masak-masak. Kalau misalkan ada cucian pakaian, ya biasanya untuk airnya itu langsung saya isi juga tuh ke dalam mesin cuci. Jadi nanti sambil masak sambil nyuci pakaian juga. Nah, untuk pakaian yang saya sikat, ya udah nyucinya itu nanti aja kalau misalkan saya udah selesai semuanya, contohnya itu udah selesai masak dan yang lain-lainnya. Nah, habis itu saya mandiin anak-anak. Kalau misalkan masak-masaknya udah selesai, habis mandiin anak-anak, lanjut saya juga mandi. Nah, habis itu saya ngurus diri saya dulu. Nah, habis ngurus diri saya sendiri, barulah ngurus anak-anak. Terus nanti juga jangan lupa sarapan bareng. Kalau misalkan Pak suami nggak nyukup buat sarapan di rumah waktunya, ya udah biasanya Pak suami saya bawain bekal terus sarapan di pabrik. Tapi kadang kalau misalkan Pak suami satu lagi sih pagi, seringnya tuh kalau anak-anak dimandiin sama Pak suami, jadi emang ada bantuan dari Pak suami, Masya Allah, Alhamdulillah banget. Nah, nanti biasanya yang makein baju anak-anak tuh saya, kalau Pak suami yang mandiin. Nah, habis selesai semuanya, kalau misalkan cucian saya juga udah saya keringin, lanjut saya jemurin. Kalau waktunya nggak nyukup ya kayak tadi, ngejemurnya itu pas habis nganter kakak alias sekolah. Terus untuk bekal juga jangan lupa dibikinin sesuai requestan kakak Alia maunya itu bekal apa, pokoknya dari semalam tuh udah saya tanyain. Jadi kalau misalkan bahan-bahannya nggak ada, ya udah saya beli terlebih dahulu. Jadi biar nanti kakak Alia tuh nggak yang ngerasa gimana-gimana gitu kan ya. Nah, ya udah deh, aktivitas saya di pagi hari kayak gitu aja. Jadi sebelum berangkat sekolah saya pastikan rumah, dapur dan yang lain-lainnya itu rapi terlebih dahulu. Jadi biar pikiran saya tuh tenang karena mungkin udah kebiasaan aja kali ya. Nah, kalau Pak suami saya tuh lagi shift malam, kakak Ale juga lagi shift siang, itu waktunya Masya Allah bener-bener slow banget, enak banget. Untuk aktivitasnya juga sama aja, saya bangunnya sekitar ya jam 4-an lebih, kadang seringnya itu sekitar jam setengah 5 pagi. Oke, lanjut lagi ke videonya, udah saya jelasin, semoga teman-teman semua terinspirasi ataupun jadi semangat terus buat beberes rumah sebelum anak-anak tuh berangkat sekolah. Tapi ya tergantung pribadi masing-masing aja kayak gimana kalau misalkan udah terbiasa kayak gitu.
Nah, di sini saya tuh lagi mau masak sayur asam. Ini tuh sayur asam masakan saya kemarin. Masya Allah, anak-anak tuh lahap banget, makanya seneng banget kalau misalkan siang-siang udah saya bela-belain masak, terus anak-anak tuh lahap banget makanya. Nah, terus untuk sambal ini saya bikin sambal tomat aja. Sambalnya tuh nggak yang terlalu pedes banget, soalnya kan Pak suami saya tuh nggak suka pedes. Nah, kalau untuk sayur asam, saya bumbunya tuh cuman pakai bawang merah, bawang putih, kemiri, sama cabai merah gede yang saya buang bijinya. Jadi walaupun ada cabai merahnya, ini rasanya tuh nggak ada pedesnya sama sekali, beneran saya nggak bohong. Mungkin ada sih, cuman dikit banget. Tapi anak-anak juga nggak ngerasa kepedesan sih, berarti kan nggak ada pedesnya sama sekali. Oke, lanjut untuk ikan pindangnya, ini tuh udah saya buang durinya, jadi biar nanti gampang Pak suami tinggal makan aja. Nah, kalau saya pengennya tuh ayam goreng. Nah, saya ngegoreng 2 ayam goreng, sama nanti kalau misalkan Pak suami udah pulang kerja, saya gorengin tahu sama tempe lagi. Udah deh, masakan saya Masya Allah tabarakallah cuman kayak gitu aja. Ada ayam goreng, tempe sama tahu goreng, terus juga ada ikan pindang goreng yang udah saya buang durinya, terus ada sayur asam dan juga sambal. Masya Allah beneran nikmat banget. Nggak ada ikan asin karena ya udahlah nggak apa-apa, kayak gini juga udah nikmat alhamdulillah. Nah, yang saya taruh di piring kecil ini tuh nanti buat makan bareng siang sama anak-anak. Dan ya udah, sampai sini video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and bye bye. Ini udah matang semuanya, alhamdulillah banget.